Ia yang datang kepada Allah. Kembali saya menghampiri Anda untuk meringkaskan salah satu khotbah Dr. Dwi E. Criswell yang berjudul He That Cometh to God. Bagaimana kita dapat percaya kepada Allah yang tidak dapat kita lihat? Bagaimana manusia dapat datang kepada pribadi yang melampaui jangkauan mata jasmani? Dr. W. A. Criswell membawa kita kepada Ibrani pasal 11, pasal tentang para pahlawan iman. Nuh menaati Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Abraham menantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ketika mempersembahkan Ishak, Abraham percaya bahwa Allah bahkan sanggup membangkitkannya dari kematian. Dan Musa meninggalkan kemegahan Mesir, memilih menderita bersama umat Allah karena ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Inilah kehidupan iman, melihat apa yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Sebenarnya, seluruh kehidupan manusia dibangun di atas iman. Dengan iman, seorang petani menaburkan benih dan menantikan tuaian. Dengan iman, seorang dokter melakukan operasi dengan harapan pasiennya akan sembuh. Dengan iman, seorang pelaut menyeberangi samudra. Dengan iman, seorang pria dan wanita membangun rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Kita tidak dapat hidup tanpa kepercayaan. Dan menurut Dr. Criswell, dengan iman pula kita melihat Allah. Allah memberikan kepada manusia sesuatu yang dapat disebut mata jiwa, mata rohani. Dengan mata jasmani kita melihat dunia yang kelihatan, tetapi dengan mata iman kita mengenali realitas yang tidak kelihatan. Seorang skeptis mungkin berkata, "Saya tidak dapat melihat Allah." Tetapi apakah sesuatu harus terlihat oleh mata supaya menjadi nyata? Banyak kekuatan yang membentuk kehidupan kita tidak terlihat. Bahkan berbagai penemuan manusia bermula ketika seseorang mampu memahami realitas yang sebelumnya tidak terlihat. Demikian pula mata iman melihat jejak Sang Pencipta di mana-mana. Langit, pepohonan, bunga, dan seluruh keindahan alam seakan berbicara tentang tangan yang menciptakannya. Tetapi manusia sering berkata, "Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, tunjukkanlah dirimu." Dr. Criswell menceritakan Pompei, jenderal Romawi yang memasuki ruang Maha Kudus di Bait Allah di Yerusalem. Ia membuka tirai dan terkejut karena tidak menemukan patung Allah di sana. Baginya ruangan itu kosong, namun di tempat yang sama Yesaya melalui mata rohaninya pernah melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan para serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Pompei melihat ruang kosong, Yesaya melihat kemuliaan Allah. Perbedaannya adalah mata iman. Bahkan orang-orang percaya terkadang bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Ayub pernah mengatakannya, Daud pernah berseru demikian, Yesaya merindukan agar Allah mengoyakkan langit dan turun. Filipus bahkan berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu bagaimana Allah menjawab kerinduan manusia untuk melihatnya? Pertama, Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Kita tidak mampu melihat Allah dalam seluruh kemuliaannya. Bahkan Musa diberitahu, tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Namun Allah meninggalkan jejak tangannya pada ciptaan. Dr. Criswell menggambarkan Allah yang menciptakan cincin Saturnus yang luar biasa besar, tetapi pada saat yang sama membentuk kaki serangga yang sangat kecil. Dia menempatkan matahari di angkasa dan memberi warna serta keharuman kepada bunga. Dari yang terbesar sampai yang terkecil, ciptaan menyatakan keagungan Sang Pencipta. Dr. Criswell menceritakan Michelangelo yang pada usia lanjut telah kehilangan penglihatannya. Ketika diberikan sebuah patung kuno, ia merabanya dengan tangannya dan berkata,
Ini pasti karya seorang maestro besar. Ia tidak melihat pembuatnya, tetapi dari karya itu ia mengenali tangan sang maestro. Demikian pula kita. Kita tidak melihat Allah dengan mata jasmani, tetapi melalui ciptaan kita mengenali tangan sang pencipta. Kedua, Allah menyatakan dirinya dengan menjadi manusia. Inilah mujizat terbesar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah yang tidak kelihatan datang kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Keilahiannya terlihat ketika ia dimuliakan di atas gunung. Ketika badai mengamuk, ia berkata, "Diam, tenanglah," dan angin serta danau menaatinya. Allah yang tidak kelihatan membuat dirinya dikenal melalui Kristus. Jika kita ingin mengetahui seperti apakah Allah, pandanglah Yesus. Dan ketiga, Allah menyatakan dirinya melalui pengalaman kehidupan kita. Kadang-kadang kita menemukannya justru di tengah air mata dan penderitaan. Kita mungkin tidak melihat Allah dengan mata jasmani, tetapi kita dapat melihatnya dengan mata iman. Kita melihat jejaknya dalam ciptaan, kita melihat wajah penyataannya dalam Yesus Kristus. Iman adalah mempercayai Allah datang kepadanya dan menemukan bahwa Dia telah hadir bersama kita selama ini. Itulah Ia yang datang kepada Allah.